Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Di sini anggotanya yaitu Alen Nurhaliza, Maharani Saiknati Mufidah, dan Yida Nadia Nazil Mawadah. Kami dari kelas 11 MIPA 2. A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. 1. Makna hak asasi manusia menurut UU RI Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Yang pertama ada hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. 2. Makna kewajiban asasi manusia. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. 3. Persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling dihormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai keputusan mufakat saat bermusyawarah tanpa ada tekanan dan paksaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Hak dan kewajiban asasi manusia dan nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila yang sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28J. B. Ketetapan MPR nomor 17 /MPR /1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam TAP MPR tersebut terdapat piagam hak asasi manusia Indonesia. Yang C. Ketentuan dalam Undang-Undang Organik, yaitu 1. Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang ketiga,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praktis merupakan realisasi nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti 1. Ketuhanan yang Maha Esa yang bercontohkan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contohnya adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya menghormati hak-hak orang lain. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh faktor-faktor. A. Faktor internal berasal dari diri sendiri. 1. Sikap tidak toleran, munculnya sikap saling tidak menghargai. 2. Rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Pelaku pelanggaran hak asasi manusia berbuat seenaknya. Yang ketiga, sikap egois menyebabkan selalu menuntut haknya. Yang B, faktor eksternal berasal dari luar diri manusia. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya kekuasaan di dalam perusahaan. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Contohnya timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Contohnya memicu timbulnya kejahatan. 2. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, antara lain. Yang pertama ada kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Yang kedua ada penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 dan 4 orang mahasiswa tewas. Yang ketiga ada tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998, 6 orang mahasiswa tewas. Tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999, seorang mahasiswa tewas. 4. Penculikan aktivis pada 1997 atau 1998, 23 orang dinyatakan hilang atau 9 orang telah bebas dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. 5. Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. 5 orang tewas, 149 orang luka-luka dan 23 orang lainnya hilang. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20. Kemudian yang kedua, upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, dan yang kedua, membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Sementara itu, pandangan tentang letak hak asasi manusia pada kasus terorisme seringkali menjadi perdebatan. Hukuman mati dipandang sebagai pelanggaran HAM dan bukan hukuman yang tepat dalam menuntaskan permasalahan terorisme. Hukuman mati yang tercantum pada revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menuai pro dan kontra. Hukuman mati dianggap sebuah pelanggaran HAM dan kematian merupakan tujuan bagi beberapa pelaku teror. Dengan begitu, hukuman tersebut dirasa tidaklah membuat efek jera terhadap para pelaku lainnya. Papang Hidayat selaku peneliti Amnesty International Indonesia berpendapat jika para mantan teroris kembali melakukan tindakan serupa, maka diperlukan peran pengawasan lebih dari pemerintah di dalamnya. Sehingga saya tahu
juga terlihat tidak efektif untuk menjadi efek jera buat tindak kejahatan teroris, karena banyak metode kejahatan teroris justru bunuh diri gitu kan. Jadi ya itu kita secara absolut menolak penerapan hukuman mati buat segala jenis kejahatan, dan kita mengikuti banyak riset ilmiah yang menyatakan bahwa bila hukuman mati itu diganti oleh hukuman pemenjaraan yang lain, sebetulnya tidak ada efek yang berbeda gitu. Jadi kalau aparat bilang kalau dia dihukum mati akan membuat orang lain jera, itu tidak untuk kejahatan terorisme, tidak untuk kejahatan narkoba, dan tidak untuk kejahatan lainnya.